Tumbuhkan kami pagi ini menjadi orang-orang yang lapar akan Engkau, Tuhan. Amin. Temukan kami, hati-hati kami yang benar-benar rapuh tetapi di dalam kekuatan kuasa-Mu. Amin. Kami dimampukan, kami dikuatkan, dan kami dibangkitkan. Kau perhatian khusus, Tuhan, kami mau kamu konsentrasi Tuhan, supaya Kau perhatikan tempat ini Tuhan. Kami cinta perhatian Tuhan hari ini, supaya Engkau mendapatkan hati kami yang sungguh-sungguh mau belajar dan belajar kebenaran-Mu. Dan setiap kami semuanya ingin terus mendapatkan uluran tangan Tuhan di masa yang terjepit ini, masa yang sulit ini. Kami tetap bergairah, kami tetap semangat, dan kami tetap memiliki roh yang menyala-nyala, melayani Engkau dan bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Aplaus lebih meriah lagi buat Raja-Mu, Yesus Kristus Tuhan, yang siap memberkati hari ini. Mari kita semuanya yang siap diberkati katakan bersama, amin. Shalom, 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 shalom. Apa kabar semuanya? Apa kabar semuanya? Sekian waktu, ya, jarang saya ke tempat ini, tapi saat ini luar biasa di masa-masa yang begitu sulit. Tapi Tuhan izinkan kita. Hari ini ada satu tantangan yang luar biasa. Saat nanti kita lihat kunci kebenaran firman Tuhan, kondisi tidak akan menghambat kita untuk menjadi orang-orang yang menang. Untuk menjadi orang-orang yang diberkati. Amen. Untuk menjadi orang yang siap memberkati. Amen. Dan Andalah menjadi orang-orang berikutnya yang dipakai Tuhan, menjadi gereja yang memberkati. Ya. Amin. Amin. Thank you buat Yesus. Terima kasih juga Pastor Ronald, juga Pastor Tuti yang selalu memberikan kepercayaan buat saya untuk bisa melayani. Puji Tuhan atas dukungan doa Bapak Ibu yang di tempat ini. Saya anggap saudara, keluarga betul-betul. Gereja kami sudah berdiri. Nama gereja kami Rumah Doa Adonai, Mertokusuman RT 3 RW 7, Kelurahan Gandean. Dan sudah berjalan luar biasa, dan hari ini kami membawa beberapa jemaat yang sudah bisa bersama-sama kami komitmen membangun kerajaan Allah dalam situasi apapun juga. Dan hari ini kami dipercaya untuk sampaikan kebenaran firman Tuhan. Temanya cukup unik yang diberikan pastor. Saya banyak bergumul dengan tema ini dan menemukan satu tema yang kayaknya unik. Tapi sekali lagi, gak ada sesuatu yang unik bila kita berjalan di dalam firman Tuhan. Amin. Ya. Amin. Ya. Temanya hari ini lebih memberi. Lanjutannya apa? Memberi lebih. More gives more. Ya. Dasarnya firman Tuhan, mari kita buka dulu 2 Korintus pasal 8. 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 5. Yakin di sini menjadi jemaat yang sangat diberkati. Amin. Amin. 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai ayat 5. Sudah kita mengatakan amin? Amin. Bergantian saya baca ayat pertama, terakhir kita bersama-sama. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. 2. Selain dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Wow. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi, ini Paulus nih, bahwa mereka jemaat Tuhan itu telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan bersama-sama melampaui kemampuan mereka. Next. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mari bersama-sama. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Terus mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh juga kepada kami. Katakan wow. Wow. Katakan wow. Wow. Ya, next. Ya, dari sini sebelum kita masuk satu tema, ya. Ini satu tantangan buat kita semua termasuk saya. Ya. Lebih memberi dan memberi lebih. Menantang kita untuk berpikir. Tadi disinggung
pemimpin pujian, mindset harus berubah. Pola pikir harus berubah. Amin. Amin. Mari kita rubah pola pikir kita dalam hal paling rentan tentang dompet saudara dan saya. Tentang memberi. Menantang kita untuk memiliki berpikir, memiliki mindset yang terbuka, out of the box, keluar dari kotak kenyamanan saudara dan saya. Menembus batas pemberian kita yang selama ini kita jalankan bertahun-tahun, harus, katakan bersama, melebihi keterbatasan kita. Amin. 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 Tertantangkah kita dengan tema ini? Saya yakin pastor ini memberi tema ini nggak mungkin asal-asalan memberi, betul pastor? Ya. Pasti bergumul. Ya, kita tahu dalam kondisi yang seperti ini, next saja. Tapi dapatkan satu lifestyle, satu teladan yang luar biasa dari jemaat mana? Makedonia. Oper sekarang jemaat GBI Kelir Jebres Surakarta. Iya. Kita harus temukan menjadi tipikal jemaat yang seperti apa kata Alkitab, bukan seperti kata pembicara yang lain. Kembali back to Bible dulu. Ya. Jangan terburu-buru kagum dengan penyampai. Kalau resource-nya, sumbernya tidak seperti Alkitab katakan, maaf kata, Ya. saudara harus tegas dalam kebenaran. Ya. Kalau tidak dari Alkitab, berarti di luar Alkitab gak mungkin sama Ya. dan menjanjikan. Pasti gak menjanjikan. Tapi Alkitab berkata, ayat 2 sampai ayat 4 berkata begini seperti di situ. Selagi dicobai dengan berat, apa yang mereka lakukan? Sedihkah? Menangiskah? Tetapi mereka apa? Sukacita mereka meluap. Wow, gak gampang kenyamanan saudara diterjang Tuhan untuk saudara melompat, tidak tinggal di tempat dengan tangisan, dengan mengeluh, dengan tidak memiliki apa-apa. No way. Tetapi Tuhan ajarkan pada diri kita saat ini tentang give, tentang memberi. Di setengah situasi Makedonia waktu itu, dia memberikan contoh bagi orang jemaat Yerusalem yang memberikan mereka hanya asal-asalan. Mereka mindsetnya berubah. Jemaat di sini tentunya, pastor saudara begitu galak, begitu keras, begitu melakukan sesuatu, gak main-main. Tetapi teladan Paulus memberikan kepada setiap kita semuanya. Lompatan saudara, sukacita saudara menggambarkan saudara tidak dipengaruhi dengan sisi dompet saudara. Ya. Amin. Halo. Ayat 2 sampai ayat 4. Mereka ditekan dengan ekonomi menjepit, beras habis. Di tempat belakang yang paling kita nantikan, dapur kita meraung-raung. Tapi digambarkan oleh Makedonia ini, mereka tidak terpengaruh dengan barisan yang menyesatkan, pengaruh-pengaruh yang memberikan satu hal di dalam berkat setiap hari. Tidak, mereka tidak berpikir dulu seperti itu, tapi dia berpikir apa yang diajarkan oleh Paulus. Amin. Ya. Selain mereka bersukacita, meskipun sangat miskin. Simak di situ, jangan pindah ke ayat lain. Meskipun sangat miskin, tetapi ayat itu mengatakan apa? Kaya dalam kemurahan. Wow. Katakan wow. Wow. Miskin, petokos. Pengertiannya ada dua. Miskin tapi masih punya. Tapi nanti kita lihat janda itu. Tetapi petokos yang dipakai itu bahasa Ibrani, yang dipakai untuk janda itu miskin memang sudah nol. Tapi memberi men. Tapi tetap memberi. Ya. Kita keren dandanannya. Tipe tenunan ini hari ini. Amin. Ya. Tapi kualitas janda ini memberikan pengertian, nanti kita lihat bahwa ada sesuatu yang lebih ditemukan sampai mata Tuhan gak bisa beralih ke tempat lain. Hanya untuk janda itu. Ya. Hari ini mata Tuhan sita perhatiannya supaya melihat saudara betul-betul more, give more. Amin. Ya. Masih di ayat 2 sampai 4. Dengan kondisi mendesak, mereka meyak-oyak gembalanya. Aku mau tetap dukung, aku mau tetap beri, aku mau tetap berbuat sesuatu. Kondisi apapun pastor, aku mau tetap ambil bagian. Kanonia, aku mau tetap ambil bagian. Tangis pastor untuk gereja ini. Judul perikop ini lihat, pelayanan kasih.
Kita diberikan pengertian di dalam Alkitab ini. Mereka mendesak loh. Bukan minta didoakan, doakan supaya dagangan kami laris. Tuhan, pastor doakan kami mau bangkrut. Enggak, di sini tidak ada ayatnya. Mana desek gitu. Izinkan kenyamanan kita terganggu dengan firman ini. Iya. Sudah ditendang keluar. Memiliki mindset dalam hal memberi. Yes. Mereka menunjukkan, memberikan contoh buat kita pasca setelah kita dengar firman ini. Pastor saudara begitu garang, tapi dia memberikan pengertian seperti Paulus katakan yang saya tulis di situ. Mereka menunjukkan bahwa memberi adalah suatu kehormatan, bukan beban. Amin. Katakan amin. Amin. Jadi saat kita memberi, yang Tuhan lihat bukan pemberian Anda, masih sisakah yang kamu genggam untuk dirimu sendiri, tetapi janda, nol. Dia memberikan dari seluruh nafkahnya. Saya singgung di depan supaya nanti kita lihat itu apa yang dikatakan Alkitab. Jadi teladan yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga, setelah situasi kayak apapun, nggak mempengaruhi saudara dengan pemberian saudara kepada Tuhan. Ya, amin. Yang kedua, saudara tetap diperkaya di dalam kemurahan. Saudara tetap pengen dilibatkan tangisan pergumulan apapun yang dikerjakan atas pekerjaan Tuhan. Di situ berbicara penyebaran kabar Injil. Sekarang kekinian ini, di tengah kesulitan, jemaat begitu merang-rang, tetapi meraungnya bukan kekurangan, meraungnya pengen tetap terlibat. Ya, amin. Pastor sudah sekian lama, hampir 1 tahun lebih ya, mengalami erangan secara fisik. Ini sudah diberi contoh nih. Paulus, dia merasakan, aku tahu miskin itu kayak apa sih. Saya merasakan kelaparan itu kayak apa. Saya merasakan ketelanjangan, tidak berpakaian, dalam bahasa aslinya itu tidak memiliki apa-apa. Tapi jemaat berkerumun di sana. Mereka memperhatikan konteksnya, lihat dulu. Bukan untuk hamba Tuhannya dulu, tapi untuk dia. Kita bukan pemilik, tetapi pengelola. Ya. Kelola kita benar, gak mungkin dikurangin, pasti ditambahin. Amin. 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 Oke, next. Lalu pertanyaannya nih, apa yang memampukan kita atau memungkinkan kita bisa menembus batas pemberian itu melebihi keterbatasan kita? Kita lihat di ayat yang pertama. Mari baca bersama dengan saya dulu ayat pertama. 2 Korintus 8 ayat pertama. Sudah ketemu, katakan amin? Amin. Mari baca bersama dengan saya. 2, 3. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang apa? Kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Ada kata kasih karunia yang dianugerahkan pada kita, itu yang memampukan kita bisa memberi lebih dari yang diharapkan. Amin. Amin. Kita perlu mengerti juga bahwa pengertian kasih karunia itu, kalau tidak mengerti bahasa aslinya, taunya cuma datar-datar aja. Tapi kita tahu, kita perlu mendasarkan sesuatu yang Tuhan miliki, yaitu pemberian yang melalui anugerah yang Tuhan berikan pada kita. Ya, dari bahasa aslinya itu, bahasa Yunani itu charis. Bahasa Inggrisnya apa? Grace. Kita lihat akronim definisi grace. Nanti dilihat kalau ini ya ayat yang saya cantumkan di situ. Grace, kalau menurut konteks nanti kita dituntut seperti apa kasih karunia yang Tuhan berikan supaya kita bisa memberi lebih. Grace adalah God's righteous acts, Christ expense. Itu engkau mampu, itu bukan kekayaan saudara, itu kekayaan Tuhan. Amen. Diberikan kepadamu. Ya.
Nggak bisa kita usahakan memberikan lebih kalau tidak dianugerahkan kasih karunia. Nggak bisa. Jadi kekayaan Tuhan yang Dia berikan kepada kita supaya kita bisa memberi lebih melalui pengorbanannya Kristus. Dia berdarah-darah buat saudara dan saya. Dia mau mati di atas kayu salib, Dia bayar itu semuanya. Itu mengekspresikan dirinya, itu nggak main-main untuk saudara dan saya. Grace yang kedua adalah God's resources as Christ enables. Saudara dan saya bisa memberi karena kuasa Tuhan, bukan kuasa kemampuan kita. Kuasa Tuhan melalui Kristus yang memampukan kita. Jadi ayat 1 ini mau bilang sama saudara dan saya. Namanya kan begini di Alkitab itu. Saudara-saudara, kami itu tim pelayanan kasih yang dipimpin Paulus hendak memberitahukan kepadamu, menasihati kamu tentang apa tadi? Kekayaan Allah melalui pengorbanan Kristus dan tentang kuasa Allah, kuasa Tuhan melalui kemampuan Kristus. Dia beritahukan di tempat itu. Di sini juga perlu ditekankan bahwa kemampuan dan kuasa Tuhan, kekayaan Tuhan itulah yang memampukan orang bisa memberi. Tapi kalau tidak tahu tentang ini, saudara betul-betul tidak ada, tapi Dia adakan. Halo. Tetapi nanti kita lihat lagi saya sebut ya, saya kagum dengan mentalnya Jandai. Dia tidak mikir besok ngeliwat apa tidak, besok makan apa tidak. Tapi kok bisa menyita Tuhan di peti persembahan waktu itu. Jadi intinya adalah kasih karunia adalah Ia yang akan memampukan menyediakan kita apa yang kita butuhkan, sehingga memampukan kita berlimpah dalam kebajikan, murah hati dalam setiap kesempatan. Amin. Amin. Tertantangkah kita hari ini dengan apa kata firman Tuhan? Hanya bisa ditaati, dijalankan, dipercayai. Saudara dan saya. Filipi 4, 8 dan 9. Apa yang kau terima, apa yang kau pelajari, apa yang sudah diberikan, apa yang sudah dipaparkan oleh pemimpinmu, just do it. Lakukan itu. Maka damai sejahtera Allah akan melingkupi segala akal itu, akan menyertai kamu. Amin. Ya, jadi yang pertama tadi kita katakan bahwa kita perlu memberi berdasarkan dengan lupa apa yang jadi milik Allah, milik saudara Anda masih pikir-pikir. Yang kedua, karena waktunya singkat memang hanya 2 poin, Pastor. Diberi waktu singkat, ya keterbatasan, tapi tidak membatasi kita untuk lakukan sesuatu. Kita perlu memberi dengan antusias. Cek ayat 3 dan 4. Dibuka dulu. Sudah ketemu? Tidak. Saya akan baca. Aku bersaksi, aku ini siapa? Paulus, pemimpin selalu berkonsentrasi bahwa mereka ini jemaat telah memberikan, bareng-bareng baca bersama, menurut kemampuan mereka, bahkan katakan bahkan apa? Melampaui kemampuan mereka dengan kerelaannya sendiri, tidak dipaksa, tidak diumumkan, tidak ditegaskan, tidak diparani, tidak ditagih. Maaf saya agak berhenti di sini. Ngeri deh sekarang gereja-gereja itu. Telat perpuluhan kayak orang absen, belum bayar iuran. Sekarang harus berani transparan supaya jemaat tahu. Alkitab nggak kayak gitu. Perpuluhan ditekankan, mata duitan nih di gembala. Kita nggak pernah ngomongkan. Hanya orang yang sudah tahu, memahami, mengerti, merasakan, dia nggak perlu diperintah. Dia sadar dari dalam. Saatnya memberi. Amin. Amin. Tertantangkah saudara dengan apa kata firman Tuhan? More gives more.
Aku bersaksi, saya ulang, bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka, dengan kerelaan sendiri. Jadi tambahin. Mereka memohon dan mendesak, libatkan aku. Ngerangsek pemimpinnya. Risih pemimpinnya, bukan karena jemaat menangis. Risih antrian orang mau ambil kontribusi dalam beban gereja. Konteks Paulus selalu sampaikan ini untuk jemaat yang dipercaya. Kami diizinkan berdiri. Semua peralatan yang di dalam itu, kapan-kapan pastor bisa datang. Semua dari sana. Sampai dibuat seperti kecil. Orang katakan, kamu yang sering makan di Maranatha, ini cilik ning ayu katanya. Ini kecil, tapi cantik ini gereja. Aduh, yang benar saya katakan, iya betul. Mereka bergerak untuk berdoa. Hal kecil mulai mengalir. Tuhan memampukan kita saat kita serius dengan gereja. Iya, amin. Kami di gereja jemaat-jemaat yang antusiasnya luar biasa. Punya latar belakang nangis semua. Gak ada yang gak nangis. Mereka merenang-renang. Hampir setiap hari kami terus ngomong sama istri. Minta hikmat. Bagaimana mereka bisa mendapatkan jalan keluar dari Tuhan. Jadi orang tahu di sana itu bukan gereja, rumah doa. Saya berada di sana jam 9 sampai jam setengah 2. Kayak mengatakan kayak konsultan itu. Dua orang datang, habis makan babi, mereka mampir. Hanya untuk ngobrol, ngomong, sampaikan beban mereka. Saya nggak tahu, pastor tahu perjuangan kami. Lesot terus, diizinkan ke sini sebentar ketemu teman-teman kayak saudara ini, diizinkan hanya supaya tahu. Di sini pernah ngalamin hal yang sama. Tapi sekali lagi kasih tepuk tangan buat Tuhan. Kalau sudah waktunya Tuhan, saudara nggak perlu ragu. Dia sudah tempatkan saudara orang yang lebih dari yang lain. Karena kita tahu semua miliknya. Amin Bapak Ibu. Amin. Tertantangkah kita dengan apa kata firman Tuhan? Sekarang lihat. Contohnya ini adalah persembahan janda miskin. Karena waktunya singkat, ceritanya begini. Pada waktu itu ketertekanan terjadi. Yesus kesibukannya terampas dengan murid-muridnya, hanya memberi pelajaran. Ada tipe orang-orang memberi. Di Markus 12 ayat 41-44 nanti baca sendiri di rumah. Saya mengambil intinya saja. Yang lain berdesak-desakan, pamer, berjalan, jubahnya hebat. Di situ bentuk persembahannya kan kayak trompet. Kalau diberikan seperti itu tuh memberikan pengertian penafsiran. Orang sudah beri banyak supaya trompet suaranya, aku sudah beri, jangan lupakan tayangkan namaku. Saya baru sadar menyampaikan firman. Kalau kembali konteks aslinya, bahasa aslinya nangis saya. Cukup harus lebih tambah hati-hati menyampaikan kebenaran. Iya. Saya kompling kayak begini. Ujian Ibrani kedua, dapat peringkat nomor 2 karena saya tahu ini nggak gampang. Tapi janda jalannya membungkuk. Tokos tadi ya. Satu, ada janda yang miskin tapi cek duit. Nah ini orang bungkuk. Mungkin kalau istilah janda itu apa? Selain miskin, mungkin dicerai atau mungkin suaminya meninggal. Di situ penekanannya sangat miskin, petokos banget, orang bebas. Dia datang, dia memasukkan. Suaranya bukan trompet, gak ada suaranya. Coba lihat satu ayat saja tentang janda ini. Markus 12 ayat
Ayat 41 ayat 44, tapi kita ambil ayat yang menekankan di situ. Ayat 42. Baca bersama dengan saya, 2, 3. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia yang memasukkan dua besar, yaitu satu duit. lepta, itu mata uang. Saat itu artinya ini adalah 1/18 dari upah buruh. Upah buruh kita di sini berapa? Upah ya setiap hari berapa? Berapa? Mas Wadi sini? 60 cara. 1/18 berapa itu? Kira-kira saja. Besar atau kecil? Berapa? Sekitar 900. 2% berarti kan 2 dinar dari upah. Cuma berapa? Dan di situ dikatakan karena itu mata uang terbuat dari logam. Itu kalau sekarang adalah recehan. Yang lain bawa cek, oper nomor rekening, ada warna merah yang memberi, tahu ya maksudnya? Ada ungu, ada hijau, ada yang samar-samar, ada yang sangat. Jangan sampai orang lain tahu. Tetapi Tuhan melihat saat engkau gak diketahui orang. Tuhan tahu pemberian. Amin. Al-4 ayat terakhir dari janda ini, seluruh nafkahnya diberikan ke Tuhan. Harusnya kita malu. Kita masih bisa berinteraksi dengan banyak orang. Janda ini disingkirin. Peraturan rabi, peraturan orang-orang di sana itu, kalau pemberian kurang dari 2%, itu nggak layak. Orang berpikir sebenarnya janda ini bisa kan dikasih 1% aja, tapi di situ 2 kan. Dia nggak nahan loh saudara. Dia nggak takut dengan apapun juga. Terus orang berpikir, kok ya udah dikasih kancane wae to ya. Kan kancane sing melarat yo njoke. Lah kok iki tetep sowan Gusti. Tapi ayat di situ, Emilipo, Tuhan memperhatikan, meneliti, menerawang dari jauh sampai ke dalam janda ini dibandingkan dengan orang-orang yang pemberiannya lebih karena kelimpahan. Ini karena kelimpahan itu wajar. Ini karena kekurangan dan nggak punya apa-apa. Dia bisa kasih out more, give more. Yes. Tertantangkah saudara dan merasa malukah kita dengan janda ini? Pengertian Tuhan menerawang itu, yang dia lihat adalah kualitas sisa pemberianmu itu lebih besar yang kamu berikan sama Tuhan, apa untuk kamu sendiri lebih besar? Nah ini kan diudah-udah nih hati kita. Kayak sekali lagi, firman ini dia mengajak kita, jemaat dan kita semua termasuk saya, memiliki paradigma yang baru tentang memberi. Nah di situ saya tekankan juga, persembahan janda miskin ini menyita perhatian Tuhan. Sampai dia menembus batas pemberiannya, melebihi keterbatasannya dia. William Barclay mengatakan, giving doesn't begin to be given until it hurts. Memberi belum bisa dikatakan memberi betul-betul sampai itu menyakitkan saudara. Dalam banget. Yesus melihat kesakitanmu, tapi pemberian punya kualitas dan mengganggu dia untuk bisa konsentrasi, menemplak tentang orang-orang merasa dirinya hebat. Pandemi 19 merangsek, merongrong situasi, pondasi-pondasi kehidupan manusia, lembaga, instansi, bahkan negara digoncang. Termasuk gereja hari-hari ini.
banyak mengalami tekanan. Tapi belajarlah dari janda ini. Toh sampai sekarang kita tetap bisa eksis beribadah. Amin. Semuanya karena sekali lagi ayat 1. Diberi anugerah bisa ngalamin seperti ini. Sampai ngiri orang-orang lain datang. Habis kamu diajak makan siang kemarin. Ya. Saya katakan kalau kayak gitu nggak usah diposting di Facebook saya katakan. Tapi diposting sama Pastor Benny dari Pengharapan Allah. Komennya mereka. Dan mereka jawab, luar biasa Pastor. Enggak, yang luar biasa Tuhan kok, saya katakan. Dan kami tahu dan menangis waktu itu, benar-benar. Orang sebelah kami itu, Setiap Babi Maranatha. Sebelum kami benar-benar merealisasikan, kok ya tahu ya. Saya sedang sesuatu untuk bikin nama itu. Dia ketuk pintu, nanti saya yang buatin ya. Lampunya, aduh Tuhan, luar biasa. Sampai di dalam itu manggil tukang cat, dicat semuanya. Dan sekarang katakan cilik neng ayu, kecil tapi cantik. Aduh Tuhan, Adonai, God it's master, masternya Tuhan kok. Arti Adonai itu dia yang punya kok, kita pengelola. Tapi kedahsyatannya dia itulah yang memampukan kita untuk melayani. Amin. Masih berapa menit nih? Wih, masih Pastor. Bentar lagi ya. Kita membeli dengan penuh antusias. Jadi kalau saudara merasakan sakit, tapi jangan lupa ada di situ, saudara rela dong. Nggak ada paksaan, nggak ada pengumuman, nggak ada ditekankan. Kalau itu ada memang untuk mengingatkan. Pemimpin selalu kan mengingatkan, menyadarkan. Tapi bagian di sini itu orang lain sebenarnya nggak bisa bertangan dalam hati kita. Hanya saudara dan Tuhan. Amin. Jadi kalau kita sudah tahu hal yang seperti itu, mari kita menjadi bagian jemaat yang meneladani jemaat Makedonia ini menjadi satu pengertian yang dalam di dalam diri setiap kita semuanya. Sebagai kesimpulan gue cepet nih. Nah, kesimpulannya adalah mari kita meneladani sikap jemaat Makedonia dengan kita memberi berdasarkan apa? Apa yang Tuhan miliki dan kita memberi dengan antusias. Amen. Mari kita terima tantangan memberi lebih. Tuhanlah yang menyediakan apa yang kita butuhkan dan mampukan kita untuk menembus batas pemberian kita melebihi keterbatasan kita. Amen. Kasih tepuk tangan buat Tuhan yang semuanya bagi berdiri. Tuhan, keterbatasan kami Engkau menilai hari ini. Ampuni kami seringkali pemberian kami karena kami mengada-adakan tanpa seizin kasih karunia-Mu. Tapi karena saat ini Engkau sudah berikan buat setiap kami. Mampukanlah kami dengan hati yang tulus, rela, dengan kemurahan hati-Mu, dengan apa yang Kau tekankan buat kami. Keteladanan Paulus memberikan contoh buat jemaatnya. Keteladanan kami para hamba Tuhan memberikan pengertian, memberikan pengajaran, mengingatkan sentral resource-nya adalah Engkau. Izinkan kami untuk tetap Tuhan, apa yang Kau berikan buat setiap kami selalu yang terbaik Kau berikan bagi setiap kami semuanya. Berikanlah semua apa yang Kau berikan bagi setiap kami, supaya kami mampu memberi ya Tuhan. Supaya kami mampu memberi ya Tuhan. Supaya kami mampu memberi. Semua baik, apa yang telah Kau berbuat, katakan di dalam hidupku. Makasih. Semua baik, sungguh terang, Kau jadikan